tentunya kita sebagai umat yang beragama, marilah sama-sama kita mengantarkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama berada di tempat ini untuk menjalankan aktivitas kita sebagaimana mestinya, yaitu kegiatan belajar mengajar. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya bisa sampai kepada kita yang berada di tempat ini. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dulu dengan doa. Untuk itu saya persilakan salah seorang siswa untuk bisa memimpin doa. Kira-kira siapa? Atau saya tunjuk saja? Ayo siapa silakan pimpin doa. Ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Yang berikut, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasanya kita untuk sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu saya persilakan kepada seluruh siswa dan bapak ibu yang berada di ruangan ini untuk sama-sama berdiri menyanyikan. Saya akan melakukan absen. Yang pertama, Presidia Mahmud. Mana? Hari ini. Indra. Jihan dari Tabaru. Muhammad Aliansa. Natasha. Rauda Perdana. Rizka Sabani. Siti Nurhalisa, Sri Anissa, Sri Intan, Widya Stuti, Jerry, Noviawati, Kuat, Kartini, Lia, Muhammad Pandi,
Muhammad Safa. Nova Ajune. Listi Fadila. Ada? Sri Intan. Zaskia. Nurain. Oke, sakit. Jihan Talasni. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini biasanya kan saya akan membagikan pretest ya. Jadi sebelum saya bagikan pretest, saya mohon kepada seluruh siswa untuk bisa memperhatikan lingkungan sekitar. Lihat, tolong lihat dulu sampah yang masih ada, yang ada di lantai tolong dikumpul. Terus yang berikut pakaiannya tolong dikasih rapi dulu. Oke ya? Oke, sudah? Oke, ini saya bagikan tugas. Silakan untuk soal pretestnya dikerjakan. Saya berikan waktu 4 menit. Jangan lupa ditulis nama ya, tolong. Mohon perhatian untuk seluruh siswa. Tolong silakan anaknya yang ada. Ya. Apa kira-kira? Kedudukan bahasa Jepang di Indonesia. Nah, setelah selesai pembelajaran pada pertemuan kemarin kan saya minta kalian untuk bisa memberikan kesimpulan.
Ya. Ada kesimpulan yang kalian angkat. Ternyata pendudukan Jepang di Indonesia itu memberikan dampak. Dampaknya kan dua. Ada dampak positif dan negatif. Kira-kira dampak negatifnya apa? Rakyat Indonesia menjadi sengsara. Rakyat Indonesia menjadi sengsara. Ya. Jadi kaitannya dengan pembahasan kita pada hari ini, karena kesengsaraan yang pernah dirasakan oleh rakyat Indonesia ketika bangsa Jepang berada di Indonesia, makanya di sini rakyat Indonesia mulai bangkit dan melawan terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi untuk materi pembahasan kita kali ini adalah perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Oke, bisa dipahami sampai di situ? Oke. Terus yang berikut, ini bisa lihat ya, jelas ya? Jelas. Jadi untuk pembahasan kita kali ini bisa dilihat ini ada kali pengetahuan dan kali keterampilan. Untuk kali pengetahuannya ini menganalisis bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang di berbagai daerah. Untuk KD keterampilan ini menyajikan hasil analisis dalam bentuk presentasi mengenai perlawanan bangsa Indonesia, yaitu perlawanan rakyat Aceh, rakyat Singaparna, rakyat Indramayu, dan rakyat Kalimantan terhadap pendudukan Jepang. Terus yang berikut, untuk materi pokoknya perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, menganalisis perlawanan rakyat Aceh terhadap pendudukan Jepang. Yang kedua, menganalisis perlawanan rakyat Singaparna terhadap pendudukan Jepang. Yang ketiga, menganalisis perlawanan rakyat Indramayu terhadap pendudukan Jepang. Yang keempat, menganalisis perlawanan rakyat Kalimantan terhadap pendudukan Jepang. Terus yang terakhir, menyajikan hasil analisis mengenai perlawanan bangsa Indonesia, yaitu perlawanan rakyat Aceh, rakyat Singaparna, rakyat Indramayu, dan rakyat Kalimantan terhadap pendudukan Jepang dalam bentuk presentasi kelompok dengan penuh rasa kepedulian, gotong royong, kerjasama, toleransi, dan damai. Oke, jelas ya? Terus yang berikut untuk hari ini sudah saya sampaikan untuk materi pembelajaran kita, yaitu perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Oke, saya tulis ya. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran ini ada metode pembelajaran yang kita gunakan. Ini tolong diperhatikan. Ini yang pertama ada ceramah, yang kedua ada tanya jawab, yang ketiga ada diskusi. Terus model pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran dalam kurung PBL ya, atau pembelajaran berbasis masalah.
Terus yang berikut penilaian. Ada penilaian keterampilan, perhatikan. Ini bisa yang di belakang bisa baca ya? Untuk penilaian dan penilaian keterampilan, sikap dan pengetahuan. Untuk penilaian keterampilan, selama kalian berdiskusi, itu saya nilai. Terus yang berikut sikap, selama berdiskusi dan selama mengikuti pembelajaran. Terus yang berikut pengetahuan. Ada nanti diberikan soal yang nantinya kalian kerjakan. Bisa dipahami ya? Oke. Terus yang berikut, ini sebelum kita melakukan diskusi, ini silakan kalian nonton dulu ini. Ada video pembelajaran. Menimbulkan amarah pengikut yang Mustafa sehingga utusan Jepang tersebut dibunuh. Setelah kejadian ini, pertemuan terjadi kurang lebih 1 jam di kampus Kamana karena pasukan Jepang yang besar dan senjatanya yang lengkap. Tentara Jepang berhasil mengalahkan pasukan Jenderal Mustafa. Jenderal Mustafa sendiri ditangkap Jepang, kemudian Jenderal Mustafa dan 27 pengikutnya diangkut ke Jakarta untuk dijatuhi hukuman mati. Perlawanan yang ketiga ada perlawanan rakyat di Indramayu. Latar belakang perlawanan, tentara Jepang bertindak semena-mena terhadap para petani Indramayu yang pada umumnya rakyat Indramayu hidup sangat sengsara. Mereka harus menyerahkan sebagai dosa hasil paktinya kepada Jepang. Kebijakan ini membuat rakyat semakin menderita. Kronologi atau jalannya perlawanan. Perlawanan Indramayu ini terjadi pertama kali di desa Kamrongan pada bulan April 1944. Pada bulan Juli muncullah perlawanan desa Cidembarat dengan semboyan dan dengan memanfaatkan alam rimba belantara. Namun di kalangan penduduk juga berkeliaran mata-mata Jepang yang berasal dari pribumi Kalimantan sendiri. Para mata-mata tersebut tidak segan menangkap, menganiaya, membunuh terhadap saudaranya sendiri. Adanya mata-mata ini membuat perlawanan perjuangan Indonesia dapat dikalahkan oleh Jepang kembali. Perlawanan yang kelima, perlawanan juga terjadi di daerah Irian. Latar belakang perlawanan, rakyat di Papua merasakan penderitaan yang sama, yakni tindakan semena-mena, kekejaman dan penindasan. Mereka dipukuli dan dianiaya apabila mereka melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang. Kronologi perlawanan, gerakan di Papua terkenal mudah dengan sebutan gerakan Koreri yang berpusat di bawah pimpinan Rum Korer. Rakyat Irian terus melakukan perlawanan di berbagai tempat dengan menggunakan senjata sederhana. Mereka menghadapi semua itu tanpa rasa takut dan buta. Mereka menggunakan taktik perang gerilya. Tampaknya Jepang kewalahan menghadapi keberanian dan taktik perang yang dilakukan oleh orang Irian, sehingga Jepang meninggalkan kota Biak. Biak merupakan daerah bebas dan merdeka yang pertama kali di Indonesia. Kalian harus tahu ya, perang Irian juga meluas ke daerah Yapen Selatan. Perlawanan negara ini dipimpin oleh Silas Papade. Pernah dengar ya Silas Papade? Berlangsung sangat lama, bahkan sampai tentara Jepang dikalahkan desa itu. Hal ini menunjukkan kekuatan rakyat Irian dalam menghadapi kekejaman tentara Jepang. Dan perlawanan yang terakhir terjadi di daerah Blitar. Perlawanan ini dilakukan oleh organisasi bukan Jepang sendiri, yakni PETA. Ada apa ya dengan organisasi tingkat ini? Latar belakang perlawanan, melihat penderitaan rakyat akibat dari kekejaman penindasan Jepang, dari masalah pengumpulan padi, pengerawat proposal, dan sikap sombong serta tongkat pemerintah Jepang. Para pelatih Jepang yang sering merendahkan prajurit
sehingga menimbulkan sakit hati dan kebencian. Oleh karena itu, anggota PETA berencana melentarkan perlawanan terhadap tentara Jepang. Kronologi atau jalannya perlawanan. Tanggal 29 Februari 1945, Supriyadi dan kawan-kawannya mulai melancarkan pergerakannya. Setelah Jepang mengetahui hal tersebut, Jepang mendatangkan pasukan dengan beberapa tank dan pesawat. Tentara Jepang mulai menguasai seluruh kota PETA dan menyerukan agar anggota PETA segera tunduk. Beberapa kesatuan dapat tunduk, namun mereka ditangkap, ditahan, dan disiksa. Namun ada beberapa pasukan PETA tidak mengikuti perintah tersebut dan memilih untuk melakukan perlawanan. Mereka membuat pertahanan di lereng Kabi dan di Srimpari. Dalam menghadapi tentara PETA ini, Jepang sempat mengalami kewalahan. Jepang mengerahkan semua pasukannya, namun pasukan Supriyadi tetap menahan saat itu. Jepang melakukan tipu muslihat yang dibawa pimpinan Kolonel Katakiri, pura-pura menyerah hingga bisa bertukar pikiran dengan pasukan PETA secara lemah lembut. Kolonel Katakiri ini berhasil membuat perjanjian bahwa segala sesuatu perlawanan akan dianggap soal internal dan mereka semuanya akan diterima kembali dan tidak akan dibawa ke depan pengadilan militer. Dan akhirnya pada suatu hari Sudarjo Murani tiba ke Tenda. Mereka melapor bahwa pasukannya telah kembali. Mereka juga menyatakan menyesal atas perbuatannya melawan Jepang dan berjanji untuk setia pada kesatuannya. Mereka tidak sadar bahwa mereka telah masuk dalam perangkap. Kemudian mereka dilucuti senjata dan ditawan, diangkut ke markas pembentang Pimpinan. Tidak lama perlawanan PETA yang dipimpin oleh Supriyadi juga padam. Tokoh dan anggota PETA kemudian ditangkap dan diadili di depan mahkamah militer Jepang. Ada dari mereka dihukum mati, dipidana mati, dan dipidana seumur hidup. Demikianlah teman-teman pembahasan singkat perlawanan di berbagai daerah perang melawan Iran. Langkah belakang yang diawali tindakan semena-mena, penindasan, kekejaman yang dilakukan tentara Jepang ini mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan rakyat terdahulu. Perlawanan dipimpin oleh beberapa tokoh daerah dan dikarenakan tentara Jepang dengan persenjataan yang lengkap, perlawanan itu dapat dikalahkan. Sudah ya? Ya. Selanjutnya saya akan membagikan kelompok untuk membahas materi kita. Dan mulai yang pertama kelompok 1 ya, Aprisia Mahmud, oke, Arini Girisa, Natasha Putri, oke, Tatjana, Siti Nurhalisa, Yastuti, Jerry. Oke, untuk kelompok 1 materinya bagaimanakah perlawanan rakyat Aceh terhadap pendudukan Jepang. Terus yang berikut kelompok 2, anggota kelompoknya yaitu Indra, Jihan, Muhammad Aliansa, oke, Rizka Sabani, Sri Adisa Kadir, dan Sri Intan Asyari. Materinya yaitu bagaimanakah perlawanan rakyat Singaparna terhadap pendudukan Jepang. Terus yang berikut kelompok 3 yaitu Noviawati, Fuad Faujan, Kartini, Lia Rauf, Nova, dan Siti Fadila. Materinya untuk kelompok 3 yaitu bagaimanakah perlawanan rakyat Indramayu terhadap pendudukan Jepang. Terus yang terakhir ya kelompok 4, anggotanya yaitu Muhammad Panji, Muhammad Safar, Sri Intan, Zaskia, Jihan. Terus untuk materi dari kelompok 4 yaitu bagaimanakah perlawanan rakyat Kalimantan terhadap pendudukan Jepang. Oke, jelas ya? Oke. Sekarang saya bagikan ke PDF untuk kalian kerjakan dan kalian diskusikan.
tadi ini kartu LKPD, di sini ada nama kelas, tolong diisi ya, nama lengkap. Kelas dan kelompok. Terus yang berikut, silakan Anda baca petunjuk. Ada petunjuk di halaman belakang, ada 6. Itu silakan kalian baca dan kalian kerjakan. Nah, untuk LKPD ini kan ada 2 lembar. Kalau boleh halaman belakang yang lembar pertama itu kalian isi tentang materi yang ada di masing-masing kelompok. Terus lembaran belakang untuk halaman kedua kalian isi tentang kesimpulan. Jadi di situ juga ada kesimpulan, kalian dimintakan untuk memberikan kesimpulan terhadap materi. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Ada? Berarti jelas ya? Siapa lagi yang belum dapat buku? Umurnya Lintang. Jadi semuanya sudah dapat buku ya? Ya, Oke, silakan dilihat materinya di buku. Materinya itu dimulai dari halaman 266 sampai dengan halaman 269 ya. 270. Ayo. The Bluetooth device is ready to pair. Silakan kalian baca materinya yang ada di buku atau bisa juga untuk mencari di internet. Silakan. Jadi mana? Langsung pada Oke, ini kelompok 4 ya. Bagaimana kelompok 4, ada masalah? tidak ada. Aman. Untuk kelompok 3? Dan kelompok 2? Nanti bagaimana? Kelompok 1? Tidak berikan Pak. Nggak apa? Tidak boleh mengkos Pak. Tidak aku berikan coba dalam sih Pak.
Untuk pengerjaannya ya, KPD saya berikan waktu 7 menit. Waktunya 7 menit. Ya. Ayo silakan. Mandi basah tadi, aman. Ya 5 menit lagi.
Kelompok 2 gimana? Jangan lupa dibuat kesimpulan dari materi. Kelompok 3 ada masalah? Kelompok 4 Andi? Ya. Ada masalah? Siap. Kesimpulannya jangan dilupa kesimpulannya.
Tolong diperhatikan kembali ya untuk LKPD-nya, nama kelas, kelompok, kalau boleh nama lengkap. Terus materinya dengan kesimpulan. Oke, kelompok 4 sudah? Belum? Kelompok 3 bagaimana? Sudah? Oke ya. Kelompok 2? Sudah? Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Oke, sudah ya? Oke, sekarang kita langsung saja presentasi kelompok. Jadi sebelum presentasi dimulai, saya berikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menunjuk kira-kira siapa yang akan diberikan kepercayaan dalam mempresentasikan materi kelompok. Untuk kelompok 1 silakan. Siapa? Ini ya. Untuk kelompok 2 siapa? Dianya. Kelompok 3 siapa? Dia. Kelompok 4 sabar, Intan. Oke, sebelum proses presentasi, perlu saya ingatkan kembali, pada saat Anda mau menyampaikan presentasi, terus yang berikut mau melakukan pertanyaan dan mau menjawab pertanyaan, kalau boleh diawali dengan menyebutkan nama. Bisa dipahami? Oke, kita mulai saja ya. Dari kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan materinya. Dipersilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jerry Politu, saya kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perlawanan rakyat Aceh terhadap pendudukan Jepang di Indonesia yang akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Desida Kartika akan membacakan tentang materi tentang perlawanan rakyat Aceh terhadap pendudukan Jepang. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang latar belakangi motif agama yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Perlawanan ini terjadi akibat kebijakan Seikere yang diterapkan pemerintah Jepang. Tengku Abdul Jalil menganggap Seikere melanggar ajaran Islam. Selain itu, karena ia tidak setuju terhadap kekejaman dan kesewenangan pemerintah Jepang. Pertama, Jepang membujuk Tengku Abdul Jalil untuk berdamai, tapi Abdul Jalil menolak. Bagi Jepang, penolakan tersebut membahayakan. Karena itu, Jepang melakukan serangan terhadap Chotplie. Pada saat Jepang melawan rakyat Aceh mampu bertahan dan memukul tentara Jepang untuk mundur. Pada pertempuran selanjutnya, Jepang berusaha untuk menangkap Abdul Jalil, namun tokoh tersebut berhasil lolos. Pada pertempuran kedua, berhasil dimenangkan oleh Jepang. Pada pertempuran itu, Tengku Abdul Jalil gugur setelah tertembak. Setelah Abdul Jalil gugur, kebencian rakyat Aceh terhadap Jepang semakin besar. Perlawanan itu dilanjutkan di bawah pimpinan Tengku Abdul Hamid Azwar. Namun semua anggota Tengku Abdul Hamid Azwar tertangkap oleh tentara Jepang dan mengakhiri perlawanan di Aceh. Oke, sesi penyajian materi sudah selesai. Mari kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kita silakan. Dipersilakan satu penanya dulu untuk bertanya kepada kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan. Kelompok 2 silakan.
pertanyaan dari kelompok 2. Ayo silakan. Ayo jangan lupa namanya. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Kirana. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana arti dari perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang? Dengan meluasnya perang ke berbagai tempat, pemerintah Jepang mengancam akan membunuh para keluarga pemberontak jika tidak mau menyerah. Kondisi tersebut akhirnya memaksa sebagian pasukan pemberontak menyerah sehingga perlawanan rakyat Aceh terhadap penduduk Jepang berakhir. Ayo bagaimana? Kelompok 2. Saya. Oke. Kita berikan aplaus. Apakah ada yang mau balik lagi? Yes. Baik, terima kasih dengan presentasi kami. Assalamualaikum. Oke, yang berikut kita persilakan presentasi dari kelompok 2. Ayo silakan kelompok 2. Ayo, kita persilakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali, selaku moderator dari kelompok 2. Kami mempresentasikan materi tentang kembali perlawanan rakyat Singaparna terhadap pendudukan Jepang dari awal. Perkenalkan, nama saya Naya. Di sini saya akan mempresentasikan diskusi. Perlawanan ini terjadi di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat pada September 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, seorang ulama karismatik dan pendiri pesantren Sergalaya. Perlawanan juga dilakukan oleh Singaparna karena kebijakan Jepang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran Islam merupakan ajaran yang banyak diikuti oleh rakyat Singaparna. Dalam melawan tentara Jepang, Kiai Haji Zainal Mustafa membentuk pasukan tempur Sukamana pada 25 Februari 1944. Pasukan ini melakukan perlawanan terhadap Jepang dengan cara menculik para pembesar Jepang di Tasikmalaya, melakukan sabotase dan memutus kawat-kawat telepon sehingga militer Jepang tidak dapat berkomunikasi. Saya juga ada yang bertanya, silakan. Saya dipersilakan kepada kelompok 1 untuk melakukan pertanyaan atas presentasi dari materi kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlali. Saya akan pertanyaan. Apa yang menyebabkan rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang? Ayo silakan, bagaimana kelompok 2 ditanggapi? Untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Cuma langsung berbilang terus dia akan makan. Meski kamu punya ini anak. Ayo silakan kelompok 1, kelompok 2. Jawab pertanyaan. Ambil. Apa yang menyebabkan rakyat melakukan perlawanan terhadap Jepang? Perlawanan dilakukan karena kebijakan Jepang tidak merupakan ajaran yang banyak diikuti oleh rakyat Singaparna. Oke, bagaimana? Kelompok 1, oke, terima kasih. Selanjutnya. Untuk pemaparan dari kelompok 2. Oke, kita berikan aplaus. Oke, berikut kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Junes
Jepang. Perkenalkan, saya Apriliani Rauf akan membacakan hasil diskusi kami. Pada 3 Maret 1942, Jepang mendarat di Indramayu. Perlawanan rakyat Indramayu diperaksai oleh petani dan dipimpin oleh para ulama. Pada Maret 1944, petani yang ada di Desa Keplokan melancarkan protes karena masalah kewajiban salah padi. Setelah mendengar masalah tersebut, tentara Jepang yang ada di Cirebon menuju Desa Kaplongan dengan membawa 1 truk kompi dan 1 truk polisi bersenjata. Para petani sudah menduga hal tersebut dan mempersiapkan diri dengan aneka senjata seperti bambu runcing, golok, tombak, dan keris. Pertempuran pun terjadi dan menewaskan banyak korban dari kedua belah pihak. Aksi protes rakyat Indramayu di Desa Kaplongan mengukarkan semangat perlawanan di desa-desa lain. Pada 6 Mei 1944, pemberontakan terjadi di Cipendet dengan sebab yang sama. Setelah pertempuran di Cidempet dan sampai ke daerah-daerah lain, dan ada lagi aparat pemerintah Jepang baik sipil maupun militer yang datang. Peristiwa proklamasi Indonesia membuat Jepang angkat kaki dari daerah Indramayu. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman. Ayo dipersilakan. Oh, dari kelompok 4 ya, silakan. Perkenalkan, sesi yang kedua ini saya akan bertanya kepada kelompok 4, kelompok 3. Apakah ada penyebab lain yang memicu perlawanan rakyat Indramayu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Antanasyari. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Selain karena kewajiban menyetorkan hasil padi, penyebab lain yang memicu adanya perlawanan rakyat Indramayu adalah adanya kerja paksa Romusa yang menyebabkan rakyat menderita. Demikian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami berikut presentasi dari kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samad Ma'ruf. Saya adalah moderator di kelompok 4. Kami akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Kalimantan terhadap pendudukan Jepang yang akan dibacakan oleh Sri Tantis. Perkenalkan, nama saya Sri Girisa. Saya akan membacakan hasil diskusi kami berisikan tentang perlawanan rakyat Kalimantan terhadap pendudukan Jepang. Perang rakyat desa adalah perang antara suku Dayak desa dan pasukan kekaisaran Jepang pada masa pendudukan Jepang di Kalimantan Barat. Perang yang berlangsung tahun 1944 hingga 1945 di Shanghai. Kalimantan Barat ini dilatar belakangi oleh perlakuan Jepang yang sewenang-wenang terhadap suku Dayak desa. Rakyat Kalimantan Selatan sudah lama memendam kebencian terhadap kekuasaan Belanda. Hal ini disebabkan rakyat dibebani pajak yang tinggi, serta kerja paksa dan munculnya konflik perebutan tahta kesultanan akibat intervensi Belanda. Banyak perlawanan dilakukan oleh masyarakat pendalaman yang terhimpit oleh penindasan kerja paksa Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Kang Suma, seorang pemimpin suku Dayak. Perlawanan rakyat Kalimantan berhasil mengganggu jalannya pemerintahan dan peran Jepang di daerah tersebut. Namun, banyak tokoh masyarakat dan pemimpin perang Kalimantan yang gugur dalam pertempuran atau ditangkap dan dieksekusi oleh tentara Jepang. Itu adalah materi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok Ujanusi, saya akan bertanya kepada kelompok 4. Apa yang menyebabkan Kalimantan angkat senjata? Ayo silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jana Hafi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang menyebabkan Kalimantan angkat senjata? Pada awal 1945, orang-orang Dayak di daerah Hulu Kapuas di pedalaman Kalimantan Barat bangkit melawan Jepang yang membuat banyak prajurit Jepang melarikan diri ke hilir. Hal itu membuat orang-orang Dayak semakin berani memasuki Pontianak dengan membawa senjata tajam, termasuk senapan, tombak, dan parang. Terima kasih. Ya, tentu saja. Jika ada pertanyaan lain, silakan. Tidak. Sudah. Boleh. Baik, terima kasih. Ya, dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Setelah pemaparan materi dari masing-masing kelompok, saya minta ada perwakilan dari setiap kelompok untuk bisa menyampaikan kesimpulan materi. Ayo silakan. Ayo masing-masing kelompok ada perwakilan kesimpulan materi masing-masing, silakan. Ayo kelompok lainnya perhatikan, kelompok 2, 3, dan 4. Semuanya perhatikan. Kesimpulannya, kita dapat belajar serta mengetahui perlakuan Jepang yang begitu hina dan tidak bermoral yang dilatar belakangi untuk agama yang diakibatkan kebijakan Sekireng, dan kita juga bisa mengetahui perjuangan yang dilakukan rakyat Aceh melawan Jepang pada masa itu. Oke, terima kasih. Oke, terus yang berikut untuk kelompok 2, kesimpulan materinya apa? Tolong disampaikan. Ayo. Oke, terima kasih. Yang berikut kesimpulan dari kelompok 3. Kesimpulan dari kelompok 3, perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia merupakan aksi yang harus selalu dikenang dan diapresiasi. Karena tanpa adanya perlawanan tersebut, bangsa Indonesia tidak akan merasakan kebebasan saat ini. Terima kasih. Menurut kelompok kami, dampak positifnya kedudukan Jepang, diktatornya penggunaan bahasa Indonesia, didirikannya Pembiayai, menghapuskan diskriminasi dalam pendidikan, membentuk strata warga, diperkenalkannya sistem pertanian, dan melatih mempersenjatai pemuda-pemuda Indonesia. Oke, terima kasih. Ya, setelah penyampaian kesimpulan dari masing-masing kelompok, saya ingin bertanya dulu kepada kalian, kira-kira menurut kalian bagaimanakah bentuk pendudukan atau bentuk penindasan bangsa Jepang ketika berada di Indonesia? Saya minta dua orang yang bisa memberikan tanggapan. Dari kelompok 1. Ayo silakan. Menurut kalian kira-kira seperti apa? Seperti apa bentuk penderitaan yang dirasakan oleh rakyat ketika bangsa Jepang menguasai wilayah Indonesia? Kan tadi kan sudah disampaikan materi dari kelompok 1 apa? Rakyat Aceh kan? Ya, bagaimana? Ayo silakan. Bentuk pendudukan Jepang di Indonesia Sudah jadi masalah.
bentuk pendudukan Jepang di Indonesia yang seperti kata teman saya, yaitu tidak bermoral dan sangat keji. Oke, tidak bermoral. Oke, yang berikut ada lagi. Kelompok 3 bagaimana? Bagaimana pendapat kelompok 3 tentang bentuk penindasan bangsa Jepang di wilayah apa ini? Indramayu. Bagaimana kira-kira, silakan. Untuk penindasan yang terjadi di Indramayu yaitu pengambilan supaya dari rakyat secara paksa dan secara berlebihan atau tidak paksa yang dilakukan di Indramayu. Oke, terima kasih. Oke, jadi begini ya, setelah kita melihat ternyata dari masing-masing daerah yang dijajah oleh bangsa Jepang itu mengalami yang namanya bentuk rakyat dipaksa untuk memberikan hasil pertanian. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk kelompok 1 untuk Aceh, daerah Aceh kira-kira apa? Tadi. Apa kira-kira? Jadi rakyat Aceh merasa bahwa bangsa Jepang tidak bermoral. Makanya banyak perempuan-perempuan Aceh yang dijadikan sebagai wanita penghibur atau ya dijadikan pelacur. Nah, terus yang berikut ada untuk wilayah Singaparna. Untuk wilayah Singaparna ada bentuk perlakuan yang namanya seikirei. Apa itu seikirei? Penghormatan terhadap Kaisar Jepang yang ada di Tokyo. Jadi sebagian rakyat di Singaparna merasa itu sama dengan bertentangan dengan agama. Makanya pemimpin dari rakyat Singaparna itu mengambil inisiatif untuk melawan bentuk penindasan dari rakyat Jepang. Oke, sampai di situ bisa dipahami ya? Iya. Oke. Oke, yang berikut kita lanjutkan dengan progres ya. Eso, ¿vale? Ayo saya berikan waktu 3 menit. Oke, 3 menit. Ada.
Oke, bagaimana sudah? Kelompok 4 mana? Sudah ya? Ayo. Kelompok 1. Oke, mohon perhatian kembali ke sini. Jadi untuk materi tentang pendudukan Jepang di Indonesia dan perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang itu sudah selesai, ya. Jadi untuk pertemuan kita yang akan datang itu nanti kita akan bahas materi baru lagi. Jadi kalian nanti saya akan berikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Dibuka halaman 274. Coba dibuka halaman 274. Ada? Ada. Halaman 274 ya, soal esai 2 nomor. Ya. Silakan kalian kerjakan di rumah. Ya. Jelas ya? Ya. Nah, untuk materi kita pada pertemuan yang akan datang itu kita akan membahas materi tentang proklamasi. Jadi silakan kalian pelajari saja materinya di rumah. Nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Terus yang berikut, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, oke, sama-sama kita mendengarkan dan menyanyi lagu daerah. Saya persilakan Jerry untuk bisa menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Saya persilakan. Teman-teman sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih.